Oke, perkenalkan nama saya Julda Prakoso dengan NIM 21032110081. Di sini saya akan mempresentasikan mini riset yang sudah saya buat, yaitu tentang analisis usaha tani jagung di Desa Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Yang pertama saya bahas yaitu untuk gambaran umum. Yang pertama yaitu tempat pemilihan lokasi. Di kesempatan kali ini saya memilih Kabupaten Mojokerto, khususnya di Desa Delanggu lebih tepatnya. Alasan saya memilih Desa Delanggu karena Desa Delanggu untuk wilayahnya, rata-rata dikelilingi oleh lahan sawah, baik di tengah-tengah desa dan juga terbentang di sekitar Desa Delanggu. Dan juga untuk penduduknya sendiri, rata-rata penduduk di Desa Delanggu ini juga bekerja sebagai petani. Ada yang memiliki lahan sendiri atau juga bekerja untuk sebagai buruh tani. Kemudian yang berikutnya, identitas responden. Pada kesempatan kali ini, responden yang saya wawancarai yaitu bernama Pak Supra. Pak Suprap merupakan salah satu petani yang sampai sekarang masih aktif untuk menggarap lahannya di Desa Delanggu. Pak Suprap ini beralamat di Desa Delanggu, RT 4 RW 3. Kemudian Pak Suprap ini juga telah bekerja sebagai petani selama 15 tahun lamanya. Dan mata pencaharian utamanya yaitu sebagai petani. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, untuk pembahasan sendiri, di sini sudah ada RC rasio, yaitu penerimaan dibagi total biaya, yang dimana penerimaan telah didapatkan 470.000 dibagi total biaya yang sebesar Rp566.000. Didapatkan hasil yaitu Rp29.098. Kemudian untuk analisis BEP yaitu BEP unit didapatkan dengan cara total biaya tetap dibagi harga jual biaya variabel. Total biaya tetap senilai Rp566.000 kemudian dibagi Rp15.000. Hasilnya 37,73. Kemudian selanjutnya yaitu payback periode. Payback periode ini didapat dari investasi dibagi pendapatan kali setahun. Yang dimana investasi didapatkan dari 16.470.000 dibagi 15.950.000 dikali 1 tahun. Hasilnya 1 tahun. Untuk payback periode ini yang berarti di mana pengembalian modal ini dapat terjadi pada 1 tahun. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri, Pak Suprap ini memakai cangkul yang jumlahnya di mana ada dua, yang harga satuannya adalah 100.000, kemudian harga awal yang berarti 200.000. Kemudian celurit dengan jumlah dua, di mana harga satuannya senilai 60.000 dan harga awalnya menjadi 120.000. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah jerigen kocor, di mana jumlahnya ada dua dan harga satuannya adalah 100.000. Kemudian pada variabel Pak Surap ini menggunakan pestisida, fungisida, pupuk, kemudian dan juga benih. Terus selanjutnya adalah pembiayaan usaha tani. Itu yang pertama yaitu sumber pembiayaan. Nah, dalam pembiayaannya Pak Suprap menggunakan dana keluarga atau uang keluarga yang dimana didapatkan dari penjualan sebagian hasil panen periode sebelumnya untuk membeli pupuk, benih, dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kendala. Kendala yang dihadapi Pak Suprap yaitu sering mengalami kendala dalam hal pembiayaan. Namun, Pak Suprap mengatasi hal ini dengan cara menggunakan uang tabungan keluarga ataupun juga pribadi terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan tersebut. Kemudian lanjut di strategi. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pembiayaan yang dihadapi oleh Pak Suprap yaitu dengan cara melakukan sosialisasi. Nah, di mana sosialisasi ini yaitu membahas tentang pengelolaan uang yang baik dan juga tata cara pembinaan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan formal yang menaungi kegiatan usaha di bidang pertanian. Kemudian kendala yang dihadapi oleh petani. Yang pertama, khususnya di sini Pak Suprap, yang pertama kendalanya yaitu banjir. Di sini untuk mengatasi banjir, Pak Suprap yaitu membuat sebuah saluran air agar air-air tersebut tidak langsung masuk ke sawah, namun teralir ke sungai. Kemudian yang kedua yaitu OPT,
di mana pada tanaman ini UPT itu meliputi gulma, hama, dan juga penyakit tanaman. Dalam membasminya, Pak Supra menggunakan pestisida untuk membasmi UPT. Nah, untuk kemitraan sendiri, Pak Suprap itu menjalin hubungan dengan tengkulak, yang dimana hasil dagangan-dagangan Pak Suprap atau hasil panen komoditas Pak Suprap ini akan dijual ke tengkulak, yang kemudian tengkulak itu akan membeli dan menjualnya kembali ke pasar. Kemudian untuk perencanaan, di sini pada perencanaan awal, itu Pak Suprap memilih lahan di Desa Delanggu. Hal ini dengan alasan untuk lahan Desa Delanggu itu dekat dengan rumah. Hal ini dengan tujuan untuk menghemat biaya perjalanan, untuk menghemat tenaga juga, dan juga agar Pak Suprap dapat mengecek keadaan sawahnya setiap saat. Kemudian untuk pemilihan bibit, di sini Pak Suprap memilih bibit jagung Paragon karena dinilai yang kualitasnya juga terjamin dan juga merupakan produk yang terbaru. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan alat bahan yang digunakan seperti celurit, jaringan kocor, dan pecangkul. Di sini Pak Suprap lebih memilih teknologi yang masih manual. Hal ini dikarenakan yang pertama Pak Suprap ingin mengepres modal atau dana pengeluaran untuk membeli alat-alat yang lebih modern. Karena yang dirasa alat manual ini masih worth it atau masih layak pakai. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan awal untuk memilih pupuk. Nah, di awal Pak Suprap memulai usaha taninya, Pak Suprap merencanakan untuk memilih pupuk yaitu berupa fungisida, pestisida, dan juga kompos. Terima kasih, ini sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.